Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajar Rohma. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Imam Abu Hanifah dan Metode Ihtisan. Biografi Imam Abu Hanifah. Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Sabit bin Juwatah. Dalam riwayat yang lain disebut An-Nu'man bin Sabit bin Al-Mayyaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak, pada tahun 80 Hijriah atau 609 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 105 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam mazhab. Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan Khalifah keempat, dan selama hidupnya beliau mengalami dua kekhalifahan, yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan akhlak mulia. Beliau adalah seorang yang berparas elok, berpenampilan rapi, dan suka memakai wangi-wangian. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan hal yang sia-sia. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli ibadah. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Pengertian metode ihtisan. Secara etimologi, ihtisan adalah memandang suatu baik. Ihtisan diartikan sebagai cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Ihtisan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Menurut istilah ulama ushul, ihtisan ini dimaksudkan pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jail kepada qiyas kafi. Lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan pemikirannya dan mementingkan perpindahan. Karenanya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, maka di dalam rangka membahas ada dua segi yang saling berlawanan, yaitu segi zahir yang berkehendak adanya suatu hukum dan segi kafi tak tampak yang menghendaki adanya hukum lainnya. Ihtisan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Macam-macam metode ihtisan. Para ulama membagi ihtisan menjadi 6 macam. 1. Ihtisan bi'al-nas. Ihtisan berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Dalam konteks transaksi muamalah, misalnya akad bai jual beli salam yang mana barangnya belum ada, namun karena adanya nas dari Nabi yang memperbolehkan, maka jual beli salam hukumnya adalah boleh. Contoh lainnya adalah dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan ulama atau qiyas, wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Berdasarkan ayat ini, kaidah umum tidak berlaku untuk masalah wasiat. 2. Ihtisan bi'al ijma. Ihtisan yang didasarkan kepada ijma. Dalam konteks muamalah, misal ulama berijma mengenai kebolehan melakukan akad ijarah atas pemandian umum, meskipun terdapat unsur gharah mengenai jumlah air yang digunakan.
dan bolehnya istisan secara qiyas dilarang, namun sudah berjalan di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama. 3. Istisan bi'al qiyas al-khafi. Istisan berdasarkan qiyas yang tersembunyi. Misal, dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyas jali, qiyas yang nyata, wakaf ini sama dengan akad jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut tidak termasuk akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan akad. Menurut qiyas khafi, qiyas yang tersembunyi, wakaf itu sama dengan sewa-menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalir air di atas lahan pertanian itu, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua, qiyas khafi, maka ia disebut berdalil dengan istisan. 4. Istisan bi'al maslahan. Istisan berdasarkan kemaslahatan. Dalam konteks muamalah, contohnya, ada ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduk di pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagai pekerja pabrik dalam masalah kemasan produk, maka ulama Hanafiyah menggunakan istisan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik sengaja maupun tidak sengaja. 5. Istisan bil al-urf. Istisan berdasarkan adat kebiasaan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan istisan bil al-urf adalah suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan kebiasaan yang baik. Contoh, dalam konteks muamalah adalah jual beli mu'attah. Dilarang karena secara qiyas jual beli ini tidak ada ijab kabul. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hukumnya diperbolehkan. Contoh lainnya adalah kebiasaan masyarakat untuk menentukan jenis mata uang tertentu sebagai mata uang resmi suatu negara. 6. Istisan bil ad-dzarurah. Istisan berdasarkan keadaan darurat. Artinya diperbolehkan berbuat yang dilarang karena kondisi darurat. Contohnya adalah dibolehkan menggunakan serta ikut sebagai anggota BPJS karena alasan darurat. Implikasi istisan dalam penetapan hukum. Meskipun ada titik persamaan antara ulama pendukung dan penentang istisan dalam beberapa hal, namun perbedaan mereka tetap lebih menonjol. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan hukum yang mereka tetapkan. Berikut beberapa contohnya. 1. Para ulama sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzaki harus disertai dengan niat. Zakat tidak sah tanpa
niat untuk memisahkan antara harta yang dizakati dan zakat yang dikeluarkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menzakatkan seluruh harta tanpa niat zakat. Apakah kewajiban zakat yang bersangkutan sudah gugur atau muzaki masih memiliki tanggungan sampai dia meniatkan zakat yang dikeluarkan? Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat kewajiban zakat tersebut telah gugur sehingga muzaki tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Di dalam kitab Al-Hidayah dikatakan, barang siapa berzakat dengan seluruh hartanya, tetapi ia tidak menyertai dengan niat zakat, gugurlah kewajibannya. Pendapat ini didasarkan atas istihsan. Penggunaan dalil istihsan terhadap zakat tanpa niat tersebut adalah apabila nisab zakat harta sudah tercapai. Jika suatu sudah ditentukan, tidak perlu penentuan lagi, karena ketentuan tersebut hanyalah untuk menyatakan kewajibannya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, kewajiban itu tidak gugur. Dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi radhiyallahu anhum dikatakan, jika seorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa disertai dengan niat zakat, kewajiban zakat tersebut tidak gugur. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang wajib, niat merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika seorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa berniat untuk menggugurkan kewajibannya, niat zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur. Hal ini sama dengan orang yang sholat atau melaksanakan ibadah puasa wajib tanpa disertai dengan niat. Ibnu Hudama dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, hukum seorang menyedekahkan semua hartanya adalah sunnah. Jika tidak berniat zakat, ia tidak mendapatkan pahala zakat dan tidak gugur kewajiban zakat tersebut. Contoh selanjutnya adalah para ulama berbeda pendapat mengenai syarat muamalat yang telah ditetapkan oleh kebiasaan manusia, seperti garansi yang ditetapkan bagi pembeli barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat syarat muamalat yang telah ditetapkan kebiasaan manusia adalah sah, hukumnya akad dan syaratnya. Dalam hal ini mereka menggunakan istihsan untuk mengalir qiyas yang mengharuskan akad jual beli tanpa ada syarat tertentu. Walaupun dalam hadis Rasulullah sendiri ada dalil yang melarang mengumpulkan syarat dan jual beli dalam satu akad. Ulama Malikiyah bahkan lebih jauh lagi, menganggap sah syarat apapun asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah. Menurut mereka, setiap syarat yang telah dikumpulkan bersama akad jual beli hukumnya syaratnya batal. Dalam kasus ini, yang rajih menurut pendapat ulama, terutama ulama kontemporer, adalah pendapat pertama dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek maslahatan dan keridhaan kedua belah pihak atas syarat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.